ya, kecuali mungkin ada kiai mungkin ya karena malu, jangan begitu gitu ya. Tapi biasanya namanya kakek sama nenek nggak pakai pola asuh otoriter, alhamdulillah. Nah yang kedua adalah pola asuh yang permisif. Permisif itu apa aja boleh. Nah ini biasanya nih Bu, permisif nih, ibu gini misalnya ya, anak kecil di rumah kita nih cucu, dia lagi makan, terus dia nggak habis, terus ibunya marah, ya ibunya marah. Habisin, pokoknya kamu harus tanggung jawab, kamu ambil segitu ya harus kamu habisin, kata ibunya. Kalau kita bilang apa? Ya udah kenyang kali, ya tadi udah makan kue, makannya udah dah jadi marahin, ya Bu? Iya. Nyapu kan? Sama sama saya. Ya. Itu biasanya ya, kalau kita jadi nenek, kita permisif Bu. Dan ibu tahu nggak, saya jadi pendidik udah 32 tahun dan saya udah bikin sekolah banyak, udah 5 sekolah yang saya bangun. Selama 32 tahun saya bertemu dengan kasus-kasus sulit di sekolahan ya, anak yang memang nggak bisa mengerti aturan dan sebagainya. Itu anak yang dididik dengan pola asuh apa Bu? Permisif, dan rata-rata diasuh oleh nenek lagi. Nenek sih boleh. Nih misalnya anaknya mau makan es krim, kata orang tuanya nggak boleh, kata kita dikit biar nyobain, ya, ikan. Apalagi orang tua yang hidupnya tuh pola hidupnya sehat banget tuh, tidak diberi garam, tidak diberi gula, tidak diberi santan, tidak diberi, pokoknya tidak ada rasanya. Dia juga ASI itu kan nggak berasa, ASI itu anyep gitu ya. Toh dia mau, berarti makanan yang anyep-anyep juga sebenarnya dia mau, dan itu lebih sehat karena anak kecil belum perlu garam dan belum perlu gula. Begitu ke rumah neneknya dikasih nggak? Dikasih, biar nih ngerasain yang enak-enak gitu kan. Ada opor kasih gitu ya. Ya jadi ini dari pola asuh aja udah kelihatan Bu ya. Nah biasanya yang baik itu adalah pola asuh yang otoritatif. Makanya perlu kita ngobrol sama bapak ibunya nih, biar bapak ibunya tuh anak kita nih, ya tetap aja mereka lebih punya hak untuk mendidik. Jadi kita nanya nih boleh nggak, kalau kata dia nggak boleh ya udah, gitu, ya. Jadi nggak usah pakai nangis, kan biasanya kalau orang tua pengen nangis aja. Saya gitu kalau anak saya gimana gitu, saya suka sedih gitu ya. Nah sekarang iya melo, yo gitu kan. Dulu juga ibu kan didik kamu kayak gini, nggak apa-apa, kamu sehat-sehat aja gitu ya. Masya Allah gitu ya. Jadi memang kita perlu belajar untuk mendidik secara otoritatif atau demokratif seperti yang dilakukan oleh, kan mereka sekarang generasinya beda Bu. Kita generasi apa Bu? Nih generasi, ada generasi nih yang masih hidup sekarang ya. Generasi baby boomers, yang di atas nggak usah deh tuh ya. Generasi baby boomers yang lahir dari tahun 46 sampai 64. Ada nggak? Ada di sini? Ada. Berarti baby boomers ya Bu. Tuh di atas nih. Di bawahnya generasi X yang lahir dari tahun 65 sampai tahun 80. Ada? Ada, saya Bu. Saya, ya umur saya 55 tahun Bu, generasi X. Di bawahnya Bu, generasi Y yang lahir dari tahun 81 sampai 95. Ada di sini yang lahir dari tahun 81 sampai 95 ada? Ada. Oh ya udah ini berarti. Gak ada. Ada. Masya Allah generasi Y. Ya Masya Allah. Nah di bawahnya lagi generasi Z Bu, yang lahir dari tahun 96-97 kurang lebih sampai tahun 2011. Nggak ada. Bu? Anak kita Bu. Oh ya. Ini ada. Kamu lahir tahun berapa? 2000
Nah, Gen Z ya, Gen Z itu disebut juga generasi strawberry karena lembek Bu. Ya, gampang nyerah ya. Nah, di bawahnya lagi Gen Alpha yang lahir dari tahun 2012 sampai 2025, cucu kita Bu. Ya nggak Bu? Cucu, berarti umurnya sekarang 1 sampai 15. Cucu kita Bu. Nah, nanti tahun 2026 lahir itu generasi beta. Nah, apa bedanya Bu? Ada yang tahu nggak? Generasi-generasi ini. Nih Bu, generasi baby boomers, di atasnya generasi kolonialisme. Nah, generasi baby boomers yang lahir dari tahun 46 sampai 64 itu adversity quotient-nya tinggi Bu, atau kecerdasan ketahan malangannya tinggi, tahan banting Bu. Karena dia itu dilahirkan dari zaman kolonialisme. Iya kan? Iya. Orang tua kita itu hidup gimana caranya sembunyi di benteng-benteng pertahanan, gali-gali tanah, ke hutan-hutan, ya nggak? Iya, keras. Masih perang? Keras. Iya, betul. Didikannya mama, yang penting kumpul. Ya nggak? Yang penting hidup, gitu kan? Nah, terus kita deh dilahirin kan? Ya, kita nih generasi baby boomers. Ini karena kita udah diajarin untuk bertahan hidup, akhirnya apa kita bilang sama anak kita? Apa Bu? Belajar, sekolah biar dapat kerja yang bagus, jadi ASN, PNS, kerja gitu ya Bu ya. Itu biasanya kalau ngomong begitu tuh berarti generasi baby boomers. Masih tapi mangan orang mangan yang penting kumpul. Betul. Ya Bu? Iya. Pokoknya gimana caranya rukun, guyup, ya kan? Ringan sama dijinjing, Sama dipikul. berat ditinggalin. Ya Bu. Nah, bedanya nih kalau generasi baby boomers nih Bu, yang lahir tahun 46 sampai 64, kuat Bu. Yang namanya suaminya macam-macam, gak punya uang, tahan. Betul. Ya Bu, tahan. Ya nggak Bu? Gak gampang bilang cerain aja. Nah, iya benar. Ini kan bikin anak, bikin ini. Ente gak bisa aneh ambil alih gitu, saking kuatnya. Adversity quotient itu di masa zamannya baby boomers ya Bu. Lah, di bawahnya itu generasi X Bu. Saya masih kuat, tapi nggak sekuat yang di atasnya. Masih kuat Bu, belum mata duitan. belum mata duitan. Saya dididik oleh generasi di atasnya baby boomers kan. Dia kan masih ya lahir tahun 39, bapak saya 43, berarti kan di atasnya lagi kan. Masih begitu tuh, berjuang. Jadi saya dilahirkan itu pola asuhnya tuh masih gitu. Kamu mudah-mudahan jadi orang yang tidak tertinggal dari kaum kamu nanti, gitu. Nasihatnya tuh begitu, doanya tuh begitu. Yang pintar sekolahnya, rezekinya lancar, nggak macam-macam, ya kan? Jadi begitu saya udah jadi ibu, saya didik anak saya kan, ya. Saya didik anak saya udah mulai berubah nih, nggak kerja, nggak begitu. Tapi gimana caranya supaya karakternya lebih baik dan seterusnya kan gitu ya Bu, udah mulai berubah. Dulu saya makannya Bu, sama nggak Bu? Saya 6 bersaudara, telur Bu 1 bagi 6. Ada yang begini? Ada. Kadang campur tepung Bu. Iya, dikasih tepung ya. Di dadar, lebar banget. Didulung dah, iris-iris, oh sama ya Bu. Ya, kalau dulu ibu saya makannya nasi tiwul Bu, nasi aking. Oh saya nggak ngalamin. Saya nggak ngalamin itu di atas. Saya ngalamin. Nah saya nggak ngalamin, tapi ngalamin susah. Kayak misalnya nggak ada lauk, makannya garam, sambel, gitu ya. Nah saya nggak doyan sambel, pakai terasi. Kecap aja udah bagus gitu ya. Kecap sama kerupuk, aduh ya ampun enak banget gitu kan. Dulu. Nah, akhirnya didikan ke anak kita gimana?
Lainnya kan, jangan sampai dia ngerasain apa yang saya rasain ya. Kamu mau telur? Nih 1. Tapi anak kita lain lagi. Telur segitu banyak. Dulu kita nggak pernah makan telur bulat 1 ya, sendirian. Anak kita dikasih telur ginian doang. Karena apa Bu? Adversity quotient, kecerdasan ketahanan halangannya menurun. Jadi generasi X itu Bu, generasi sesaya ini ya, itu kasus perceraiannya sedikit. Kasus perceraian sedikit. Ya. Belum terlalu mata duitan, tapi bisa mengambil alih tugas suami kalau suaminya want prestasi atau misalnya berhalangan, misalnya tidak bisa. Ya, generasi X dan generasi di atasnya baby boomers. Kalau suami misalnya Bu, mohon maaf ya, ini keluar nggak sih suami? Enggak. Misalnya suaminya nggak bisa lagi melayani hubungan seksual, ibu masalah nggak? Enggak. Enggak. Oh sekarang. Sekarang. Ya kan kalau dulu tuh sabar gitu. Suami sakit dilayani, makanya tuh Bu di generasi baby boomer sama X, kalau suaminya itu punya istri banyak, begitu dia sakit baliknya kemana Bu? Istri pertama. Istri tua Bu. Iya. Iya, Benar, istri tua. paling kuat. Paling kuat. Kalau yang muda kan generasinya udah beda lagi. Nah, generasi X bawahnya generasi Y Bu. Nah generasi Y disebut juga generasi milenial. Lahirnya tahun berapa Bu tadi? 80 sampai 94, 95. Ini generasi tertinggi menurut Biro Pusat Statistik kasus perceraiannya. Kenapa Bu? Karena dididik oleh generasi baby boomers. Kerja yang benar, biar dapat pekerjaan yang bagus. Iya gitu kan? Akhirnya mulai mata duitan Bu. Jadi dia mulai nyanyi Bu, nyanyinya gini, ada uang abang saya, tak ada uang Melayang. mulai begitu. Nah mata duitan mulai Bu, ya. Ya kita cerita yang jelek-jeleknya dulu nih Bu, ntar cerita yang bagusnya belakangan. Mulai tuh Bu, mulai gak kuat, mental gak kuat, gak tahan banting. Generasi berikutnya generasi Z Bu, ya Allah disebutnya aja generasi apa Bu? Generasi strawberry, lembek banget Bu. Ibu ada anak yang lahir tahun 96, 97 sampai 2012 ada? Ada. Anak-anak seperti itu Bu, cepat bosan. Ya nggak? Ada masalah dikit maunya keluar, pindah. Ada masalah di sekolah maunya pindahin. Ada masalah di kerjaan dikit aja maunya pindah. Ditawarin gaji gede dikit aja pindah. Pokoknya begitu deh Bu. Itu generasi Z. Ya. Cengeng. Mulai gampang menyerah, gampang berpindah gitu, gak struggle. Jadi cengeng ya. Ya agak cengeng ya. Nah generasi berikutnya generasi Alpha yang sekarang kita didik ini cucu. Generasi Alpha, wah itu native digital Bu, digital native. Dia ahlinya digital. Jadi kalau kita lihat dari kondisi teknologi itu, kalau generasi baby boomers tuh otaknya itu cerdasnya sama Bu, beratnya sama-sama 300 gram, isi neuronnya di dalam sama-sama 100 miliar, sama dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tapi bedanya generasi baby boomers itu kecerdasannya itu kayak sempoa itu, sempoa. Pinter kan, cepat hitungnya, sempoa. Pinter banget, tapi sempoa Bu. Nah, kalkulator. Iya. Nah, begitu generasi X seperti saya, itu otaknya itu kecanggihannya seperti komputer. Tapi yang ada tabungnya di belakangnya Bu. Tahu gak Bu yang dulu WS di Base Lotus? Sempat belajar gak Bu? B. Itu doang aplikasinya, WS di Base Lotus. Itu komputer Bu, yang ada gudang di belakangnya itu Bu. Nah itu kayak otaknya generasi X. Generasi Y itu kayak laptop gini Bu. Makin canggih, makin hebat, makin cepet, daya seratnya makin kuat, memorinya makin banyak, makin kuat.
Makanya lagu baru denger terus langsung ingat. Coba ibu lagu diulang-ulang apa enggak? Kagak. Lupa. Yang diingat itu lagi. Apa yang diingat yang zaman dulu yang keroncong? Gitu ya bu. Kalau anak sekarang bu dengar sekali, ingat aja, ya. Nah terus kita masuk ke generasi Z. Nah, tadi generasi Y kan, laptop. Generasi Z itu seperti apa? Seperti tab bu. Canggihnya lebih-lebih lagi. iPod, tahu iPod tuh? Nah, kayak gitu canggihnya. Dan itu jumlahnya nggak cuma satu bu, banyak. Jadi 100 miliar itu ya seperti 100 miliar tab gitu. Saking canggih otaknya. Nah generasi alpha bu, udah bukan laptop, udah bukan komputer, udah bukan tab, apa dia? AI bu. AI. Nanti generasi beta kita nggak tahu lagi apa lagi tuh yang muncul. Mungkin hologram atau apa yang kedip aja gini, gitu ya. Udah terbuka gitu. Sekarang mau ngapa-ngapain gampang bu. Ya. Bikin apa-apa cepet. Dulu saya kalau bikin PPT ini lamanya bukan main. Sekarang ini saya baru ngerjain tadi pagi bu. Jam 8 saya mau berangkat, bentar saya buka dulu bikin materi. Dibantu pakai AI, cepet. Meskipun saya perbaiki gitu karena isinya biasanya kurang sesuai gitu ya. Jadi masya Allah bu. Kira-kira berarti didikan nenek ke cucu jaraknya berapa generasi tuh? Nah, berarti apa yang harus kita lakukan nih bu? Berarti yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa cara pandang kita beda sama cucu, sama anak. Jadi sabarnya harus tinggi berlipat-lipat ganda bu sabarnya. Ya bu, karena juga kita nggak bisa memahami dunia mereka tuh seperti apa. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakku sesuai dengan zamannya, bukan zamanmu. Karena kita nggak tahu zaman ntar gimana lagi ya bu. Ibu pernah ngebayangin nggak sih suatu saat ada AI? Nggak ya bu? Ibu sekarang bu kalau ibu buka video, ibu lihat dracin, drakor, udah nggak ada yang asli bu. Semua AI. Oke, cakep-cakep banget kan? Yang bisa lompat, yang dadanya bolong hidup lagi. Kalau dulu kan pakai teknologi manual. Sekarang AI, ibu bisa nggak bikin video gitu? Bisa bu, kalau ibu tahu aplikasinya, tinggal klik prompt to prompt, namanya prompt to prompt. Jadi bikin prompt nanti keluar. Asal jangan salah prompt bu. Biasanya kita mau bikin video, buatkan saya video tentang serigala yang memiliki 3 anak berubah menjadi manusia. Kalau gitu pokoknya yang keluar ya, kan jadi bu videonya. Durasi berapa detik atau berapa menit itu nanti jadi bu. Ya, masya Allah. Jadi gampang sekali bu. Dulu kita bikin video susah ya bu, bikin foto aja tunggu. Oh sekarang kita tinggal nyuruh prompt to prompt. Makanya kalau kita bikin prompt jangan salah. Ada seseorang bu bikin prompt ke AI, ya, buat ini. Jadikan dia minta gambar nih, ya. Udah kayak minta sama jin ya. Ada satu permintaan, silakan kamu ingin apa. Nah dia bikin promptingnya tuh ya. Jadikan saya laki-laki yang dibutuhkan wanita. Setiap hari saya bisa memangku wanita berganti-ganti. Nah, gitu. Ya, di tempat yang tidak terlihat oleh orang. Gitu. Dan tidak ada yang membuat siapapun cemburu. Wah, dia pokoknya udah gayanya tuh gimana bu bayangan ibu? Wah, dia pengen jadi laki-laki yang mampu perempuan. Perempuannya itu melepas bajunya bagian bawah misalnya gitu. Wah kan udah jorok ya bu ya. Ternyata sama AI dibikin apa bu? Jamban bu. Jamban kamar mandi perempuan. Jadi karena promptnya salah, nggak lengkap, jadinya jadi berubah. Ya kan jamban di WC umum kan yang duduk perempuan.
ganti-ganti, gak ada yang lihat, ya kan? Nah, karena promptnya salah. Ya, jadi gitu ya Bu. Jadi kalau AI itu yang penting promptnya. Jadi kalau kita mau belajar AI itu biasanya kalau anak-anak zaman sekarang belajar AI belajar prompt sama coding ya Bu. Nah ini biasanya ini dampak negatifnya lagi pendidikannya nggak konsisten Bu. Kalau ibunya ngajarin, neneknya ngajarin. Ntar sama ibunya boleh, sama neneknya nggak boleh, sama kebalikannya ya, sama neneknya boleh, sama orang tuanya nggak boleh. Makanya harus apa Bu? Kompak, ngobrol ya. Terus dampak negatifnya apa Bu kalau cucu dirawat sama neneknya? Dosa Bu. Yang dosa siapa? Siapa yang dosa? Iya nitip Bu. Yang nitip. Dosa sama Allah pertama. Kenapa? Karena tugas mengasuh, merawat adalah orang tua. Ya. Nih ada yang ngomong nih, Bu saya ridho banget. Ibu ridho, Allah ridho enggak? Jadi kalau cuma sebentar, nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya mau dititipin seminggu juga nggak apa-apa, tapi taruhin apa? Taruhin duit, bukan pengasuh, mbak. Jadi kita ngeliatin, ya Bu. Coba deh Bu, gimana nggak dosa? Udah dosa sama Allah karena nggak menjalankan amanah. Begitu dosa sama diri sendiri karena tugasnya diabaikan. Terus dosa sama orang tua nggak? Dosa. Kita udah tua Bu. Dengkul gimana dengkul? Nah, tuh kan bangun aja megang lantai ya Bu. Sama Bu saya juga duduk lama bangun tuh saya Bu. Susah. Dari berdiri duduk susah, dari duduk apa lagi ya Bu? Ya selonjor semua udah mau umur. Dulu kalau anak kita nggak mau makan kita ubur-ubur nggak Bu? Ayo makan, gitu kan? Terus kita dititipin. Capek nggak kejar-kejar? Capek Bu kalau anak itu bisa diem, dia makannya susah, lari sono, lari sini. Ya Bu. Makanya Bu, mudah-mudahan nanti anak-anak Ibu orang-orang mampu semua. Amin. Jadi nggak nitipnya kelamaan tapi tetap tapi harus ketemu ibu sama cucunya harus. Tapi bukan dititipin ya main, ya tugasnya tuh main ya nih. Jadi ada nih Bu, dampak positifnya juga ada ya. Nih, nenek, kakek dan cucu dalam keseharian ini membangun kedekatan Bu. Dan ini penting sekali ya. Kalau kita deket sama cucu, kita bisa ikut ngarahin nggak? Iya, kalau dia deket kan percaya tuh ya. Nah kita bisa ikut bimbing, kita bisa ikut bantuin. Ya karena biar bagaimanapun di dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nar. Peliharalah dirimu dan keluarga. Kalau kita udah jauh, nggak pernah, saya nggak mau sana bawa cucunya repot. Jangan, ntar nggak deket. Siapa tahu nanti di hari tua cucu yang ngerawat. Kan Bu? Nah terus gimana lagi nih Bu? Pengasuhan harus sesuai usia cucu ya Bu. 0 sampai 2 cuma disayang. Jadi di dalam otak anak di usia 0 sampai 2 tahun dia belum siap menerima nasihat apapun. Apalagi marah. Gak siap Bu, dia percuma. Jadi cuma disayang bisanya. Nah gimana cara nenek menyayangi cucu 0 sampai 2 tahun? Gendong, ya kalau kuat. Timan, nyanyiin Bu, ya. Sholatullah, gitu ya. Kita sholawat aja, Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Terus apa aja pokoknya kita senandungkan di 0 sampai 2 tahun. Dibujuk belum bisa, dirayu belum bisa. Otaknya itu hanya siap menerima pesan-pesan kasih sayang. Kalau dipaksa, dimarahin, dibentak, rusak otaknya. 2 sampai 7 tahun juga belum siap dimarahin. Kalau cucu kita 2 sampai 7 tahun dia cuma bisa dibujuk, dirayu, dibujuk, dirayu. Kalau dihukum, hukumannya bukan fisik,
juga bukan verbal. Hukumannya misalnya ya udah, kalau gitu hadiah kamu Uti ngasihnya nanti kalau kamu udah bisa bisa mengendalikan diri misalnya. Atau kalau kamu udah minta maaf baru nanti Nin kasih hadiahnya misalnya. Jadi kita bisa menunda hadiah, itu hukumannya 2 sampai 7 tahun. Jadi 2 sampai 7 tahun itu cuma bisa dipujuk sama dirayu. Dan posisi kita sebagai nenek yang paling hebat di usia itu adalah menjadi pengkisah, Bu. Pengkisah, pendongeng, bercerita, pakai buku kek, nggak pakai buku kek. Tuh anak-anak diceritain kisah kita waktu masih muda juga seneng, Bu. Dulu nenek ikut perang di dapur umum misalnya, atau dulu nenek kalau main manjat pohon, cerita gitu. Anak-anak itu pasti akan senang. Jadi di usia 2 sampai 7 tugas kita adalah bercerita, berkisah, apalagi kisahnya nabi-nabi, sahabat-sahabat nabi, kisah-kisah positif lah ya gitu. Kalau usianya udah 7 tahun sampai 10, lain lagi, Bu. Kita harus berani tegas juga. Kalau anak ini nggak sholat, Bu, kita bantu orang tuanya karena sudah diperintahkan sholat. Dimarahin boleh nggak nih cucu? Boleh. Kalau udah 7 tahun ya, Bu, marahnya tapi jangan maki, kebun binatang jangan keluar, kamar mandi isinya jangan keluar ya. Tetap marahnya itu ada evidence-nya, ada buktinya, ada contohnya. Kenapa nih nenek marah, kenapa Mbah Uti marah gitu ya? Oh, dia tahu kesalahannya ya. Kalau udah 10 tahun boleh dipukul. Kalau orang tuanya mukul, neneknya jangan marah. Karena mukulnya itu nggak tiba-tiba kok, harusnya di dalam Islam itu mukul kalau nggak sholat dan udah dikasih tahu, dan sampai lewat waktu sholat baru pukul. Pukulnya juga pakai pengadilan dulu. Kamu tahu kesalahannya, kamu tahu apa akibatnya. Bunda minta maaf ya, Bunda harus pukul kamu karena Allah perintahkan Bunda pukul anak yang tidak sholat ketika sudah usia 10 tahun. Pukulnya juga di tempat yang aman. Jadi pada saat anaknya mukul cucunya, neneknya jangan. Gak usah, Bu, ya, biar daripada tuh anak nanti gak sholat, ya kan? Kalau udah di atas 15 tahun gimana cucunya, Bu? Itu mah ajak jalan-jalan aja, Bu, ya. Ajak ngobrol dari hati ke hati. Ibu cariin jodohnya, ya, Bu. Terus kemudian menumbuhkan kesan bukan pesan, Ibu. Jadi kita bikin kesan-kesan seperti misalnya Lebaran, Ibu ya. Gimana biar berkesan? Kasih amplop, ya. Tapi ada yang berkesan yang lain, apa, Bu? Misalnya bikin kue bareng-bareng, diajak, ya. Jualan takjil bareng-bareng. Itu menimbulkan kesan. Ajak iktikaf bareng-bareng. Itu kesan. Jadi jangan pesan, kamu kalau lagi puasa males ya dengerin, kan gen alpha, Bu. Males dengerin, dia udah tahu. Jadi gimana? Ajak, ya. Ajak ngabuburit sore-sore nyari makanan berbuka, nggak apa-apa, Bu. Ya, ini sepanjang jalan ini kayaknya banyak yang jual deh. Masya Allah, ya. Nah ini tambahannya ya, Bu, kalau ibu punya cucu lebih dari 1 yang adil. Ini habis kakaknya yang paling gede ngasih duit mulu nih sama neneknya, anak yang kedua nggak pernah ngasih duit nih. Jadi sayangnya sama cucu yang pertama. Biasanya suka begitu. Jangan ya, Bu. Jangan ya, Dek ya. Jangan sama. Karena kemampuan anak kita kan beda-beda, ya. Nah kebetulan anak saya tiga-tiganya itu selalu jadi korban kemarahan neneknya dulu. Tapi saya biarkan. Karena apa? Karena ibu saya nggak berani marahin cucu dari anak yang lain. Saya bilang sama anak saya, itu tandanya kamu disayang. Itu tandanya kamu dianggap sama nenek, ya manggilnya Uti ya. Kamu di Yanti. Kamu dianggap sama Yanti anak kesayangan, jadi dimarahin. Tapi kan tadi yang nendang bola bukan aku, Bu.
dia mana berani marahin yang itu. Nanti yang ada dia marah sama bapak ibunya ikut marah sama yang muti nanti. Kalau kamu kan ibu nggak marah, gitu kan? Gitu ya. Jadi masya Allah ya Bu. Kadang-kadang kita kan begitu ya Bu. Kita nyuruh anak yang, kalau kita suka nyuruh anak apa cucu yang gimana Bu yang kita suruh? Yang mau kan Bu? Yang mau dia lagi yang disuruh ya kan? Ya udah deh yang ke warung dia lagi, ke warung dia lagi. Gitu dalam hati cucunya kenapa sih saya mulu? Gitu. Soalnya kalau yang lain jawab, gitu ya. Ya gitulah. Anak juga begitu kan Bu? Ya. Jadi kita perlu adil. Kalaupun dalam hati kita nggak adil, karena manusia itu sulit untuk berlaku adil, jangan ketahuan. Dalam hati aja. Tapi kita berdoa juga kepada Allah supaya kita bisa bersikap adil. Nah itu kolaborasi sama ayah dan ibunya, ngobrol. Ini anak boleh minum susu yang mana? Gitu. Ya. Saya kan suka lihat anak cucu saya umurnya setahun minum susu itu tuh. Dia kan nggak minum susu formula, tapi dia suka minta susu kakaknya. Jadi kayak model apa sih ultra apa gitu ya, tapi yang kecil warna putih gitu kan. Nah satu waktu saya beliin juga. Saya pikir ini nih yang nggak boykot gitu kan. Saya beli, terus anak saya menghargai saya gitu ya. Yang ibunya neneknya ngasih dibiarin. Setelah itu udah cukup, bilang ke anaknya udah ya gitu. Terus jangan terlalu banyak karena ini banyak krimnya. Terus bilang ke saya pelan-pelan banget, Bu, adek alergi, jadi hanya bisa susu murni dan mereknya harus yang ini. Oh iya, saya nggak tersinggung, gitu. Ya udah ini susunya, sisanya kakaknya ya yang habisin. Oh iya, jadi saya harus menyadari juga, Allah, orang susunya juga mahal ini enak, kan kayak gitu ya. Tapi oh iya, maaf ya. Jadi kayak gitu. Kita kan nggak tahu ya anak ini alergi apa, gimana kebiasaannya gitu ya. Gitu. Terus kedekatan emosional nih ya, mudah-mudahan momen-momen kebersamaan cucu ini adalah momen-momen yang menyenangkan Bu, bukan momen yang berat. Jadi bukan lagi lelah kita ngomong cucu, kita lagi capek, lagi ngantuk, mau tidur, ada cucu, jangan yang begitu. Tapi momen-momen yang indah saat kita lagi enak, lagi senang ya, atau kita lagi ada waktu bersama cucu gitu. Kalau kayak gitu berarti dititipin apa main beberapa waktu aja? Main beberapa waktu aja. Itu menyenangkan ya Bu? Tapi kalau dititipin? Kalau main tiap hari Ya, kagak ada tapi kangen. Masya Allah ya, kita ridho ya Bu. Kadang anak kerja ya, kasihan ya kan Bu? Ya tapi nanti banyak hal yang negatif yang juga terjadi. Ya mudah-mudahan anak kita tadi ya diberikan keleluasaan harta, jadi mereka bisa punya pengasuh, ya, atau bisa menyekolahkan anak di daycare yang dari pagi sampai sore, misalnya gitu ya. Nanti kalau daycare-nya pulangnya jam 4 nih, orang tuanya pulangnya jam 6, ya nggak apa-apa nih, dari jam 4 sampai jam 6 gitu ya, jangan seharian gitu ya Bu.